Shalom, kita berjumpa kembali di kanal MDC Medan dalam ibadah hari ini, Minggu 20 Juni 2021. Kiranya sukacita surgawi senantiasa memenuhi hati kita sekalian. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati. Kami berdoa Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silakan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silakan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Mari berbagi kasih dan kepedulian sebagai gereja Tuhan dengan saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, dengan memberi bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkan. Pada hari Selasa 22 Juni 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222 333 0023 dan passcode doa malam. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silakan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara online di setiap Selasa pertama. Setiap bulannya dalam pertemuan doa malam bersama jemaat lainnya. Untuk bulan Juli jatuh pada tanggal 6, informasi selengkapnya dapat diperoleh dari sekretariat. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA nomor rekening 02200958878. Persembahan misi di Bank BCA nomor rekening 02222355551. Persembahan pembangunan di Bank BCA nomor rekening 02222360060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Mari menerapkan prinsip 3M, mencuci tangan, menjaga jarak aman, dan memakai masker. Dan selanjutnya, mari siapkan hati, siapkan catatan, dan kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Allahku, Engkau adalah pribadi yang setia, yang dapat dipercaya sepenuhnya. Kesetiaan-Mu sempurna, Engkau setia kepada janji-Mu, setia mengampuni dosa, menjawab doa-doa, dan tidak akan membiarkan anak-anak-Mu. Karena kesetiaan-Mu, Tuhan, aku mau hidup setia kepadamu, menyembah-Mu, dan hidup dalam firman-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Karena kesetiaan-Mu itulah yang menjadikan kami dapat menjalani kehidupan kami saat ini. Kami berdoa agar kehidupan kami semakin percaya kepada Tuhan dan menyadari bahwa kami tidak sendirian. Kami tidak pernah ditinggalkan sebab Tuhan dengan setia membimbing dan menolong kami. Saat ini, kami serahkan kehidupan kami untuk beribadah. Buatlah agar pikiran dan hati kami terarah kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar iman percaya kami semakin kuat, serta lebih besar dari sebelum kami datang, dan hidup kami dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai beribadah. Amin.
Bapak Ibu bersama-sama, saudara-saudari yang ada di rumah bersama dengan kami di tempat ini, kita mau memuji Tuhan kita, sebab Dia besar. Great is our God. Pelukis kawalan merangkai jagat raya, mencipta alam semesta, pemilik kehidupan.
jiwaku, tenangan batinku. Hanya dalam hadiranmu ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiranmu. Takkan ku melepaskanmu, oh cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku ada di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku berjalanmu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu Tuhan. Tersungkurku, tersungkurku di kakimu, rasakan hadiranmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
rencanamu Bapa, pikiranku, kehendak ku serahkan pada harapanku. Oh, hanya di dalam-Mu bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bersama-Mu untuk mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku. Oh, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bersama-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Shalom Jemaat Tuhan, MDC Medan, apa kabar semuanya? Tuhan beserta kita. Suatu kehormatan dan sukacita bisa melayani Bapak Ibu Saudara Saudariku lewat penyampaian firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu karakter Allah yang sangat-sangat luar biasa, yaitu apa? Setia. Dalam Keluaran 34 ayat 6 dikatakan demikian, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih-Nya dan setianya. Setia dalam bahasa aslinya emet, artinya dapat diandalkan, dapat dipercaya, ataupun kebenaran. Ya, benar. Biasa kita sebutkan amin. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Dicari orang-orang yang setia. Dalam kondisi yang normal, semuanya baik-baik, mudah bagi kita untuk setia, benar kan? Namun ketika situasinya tidak baik, keadaan rugi, malapetaka sedang menimpa hidup kita, sakit penyakit sedang datang dalam kehidupan kita, kita dikhianati, ditinggalkan, dikecewakan, dilupakan. Apakah kita masih bisa setia kepada Tuhan, kepada pasangan kita, kepada saudara seiman kita, kepada keluarga kita? Hari ini kita akan belajar dari kisah-kisah di Alkitab yang akan menginspirasi kita bahwa orang yang setia tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Bahwa ada berkat, upah bagi mereka yang setia. Yang pertama kita akan belajar dari kisah Rut dan Naomi. Rut bukanlah orang Israel. Dia bangsa Moab. Bangsa Moab itu lahir asal dari seorang anak perempuan yang meniduri ayahnya, Lot. Jadi bangsa yang menjijikkan di mata Tuhan. Menjijikkan bagi orang Israel. Namun, Rut bisa mengalami berkat yang melimpah. Kisah ini berawal ketika Elimelek dan Naomi mengalami kelaparan di tanah Israel. Mereka pindah ke tanah Moab dengan kedua anaknya,
Mahlon dan Kilion. Berniat untuk mengadu nasib mendapat kehidupan yang lebih baik. Tapi harapannya tidak menjadi kenyataan. Bahkan sebaliknya, Elimelek, tulang punggung keluarga, meninggal di sana. Sangat menyedihkan. Mahlon dan Kilion menikah. Mahlon menikah dengan Ruth dan Kilion menikah dengan Orpah. Keduanya orang Moab. 10 tahun kemudian, Mahlon dan Kilion, anak Naomi, meninggal juga. Kehilangan suami, sudah sangat sedih. Kehilangan 2 anak laki-laki, bertambah sedih, bertubi-tubi. Terpuruk di dalam penderitaan. Keputusan harus diambil dan Naomi memutuskan untuk pulang kampung. Balik ke tanah kelahirannya, ke tempat dia berasal, di Bethlehem, Yehuda. 2 menantunya ditawarkan, kalian pulanglah ke rumah orang tua kalian masing-masing. Lanjutkanlah hidup kalian. Siapa tahu nanti ada yang bisa menikah dengan kalian. Dalam keadaan yang bersedih itu, mereka bertangis-tangisan. Orpah mencium Naomi, ibu mertuanya, dan permisi kembali ke rumah orang tuanya. Namun Ruth, dia tetap berpaut, berpegang, mengejar Naomi. Dan dia mengikut Naomi kemanapun dia berada. Kisah ini dapat kita baca di dalam Rut pasal yang pertama ayat 14 sampai dengan 17. Saya akan membacakannya bagi kita. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpah mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Wow, kesetiaan Rut ditunjukkannya kepada Naomi. Dengan mengikuti Naomi yang sudah bangkrut, tidak ada lagi yang diharapkan dari ibu yang sudah tua ini. Namun, rupanya pernikahannya dengan anak Naomi telah membawa Rut untuk mengenal Allah Israel. Dan dia rela tinggalkan semuanya, masa lalunya, bahkan keluarganya yang belum mengenal Tuhan, untuk dia mengikut kepada Naomi, beribadah kepada Allah Israel. Mereka tiba di Israel dengan segala resiko, mulai dari nol kembali. Rut bekerja keras untuk memungut jelai sebagai pemulung, Bapak Ibu Saudaraku. Dia lakukan itu demi hanya sekedar bertahan hidup, bahkan menafkahi dari ibu mertuanya. Bekerja keras, berkorban, mengasihi, karena dia tahu Allah yang dia sembah, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Sampai waktunya dia bertemu dengan Boas dan akhirnya menikah dengan Boas. Kisah yang sangat-sangat luar biasa. Alkitab mencatat dalam Rut pasal yang keempat ayat yang ke-17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, anak yang dilahirkan oleh Rut. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebut namanya Obed. Siapakah Obed, Bapak Ibu Saudaraku? Dialah ayahnya Isai. Siapakah Isai, Bapak Ibu? Dialah ayahnya Daud.
Raja Israel yang besar, yang namanya masyhur dan harum itu. Apakah upah dari kesetiaan seorang perempuan kafir, Ruth? Apakah upahnya? Namanya dicatat di dalam silsilah kelahiran Yesus Kristus. Juru selamat dunia, nama Ruth tercatat ada di sana. Keturunannya di bumi menjadi pembesar-pembesar, raja yang sangat berkuasa, Raja Daud. Apa yang kita bisa dapat dari kisah ini? Bahwa orang yang setia, orang yang dapat dipercaya, mendapat banyak berkat. Dalam Amsal 28 ayat yang ke-20. Upah dari kesetiaan adalah pengenalan akan Tuhan dan penghormatan. Itu dialami oleh Ruth yang setia dengan membayar harga. Yang kedua, kita akan belajar dari Daud dan Yonatan, dua orang sahabat dengan latar belakang yang berbeda. Satu orang adalah orang yang biasa mengembalakan dombanya di padang. Satunya lagi, Yonatan, adalah pewaris tahta. Mereka bersahabat. 1 Samuel 18 ayat 1 dikatakan, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, setelah Daud mengalahkan Goliat, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Yonatan tidak merasa Daud saingan. Dia nanti yang akan menggantikan posisi ayahku. Seharusnya aku yang berhak. Yonatan rela melepaskan haknya. Dia tanggalkan jubahnya. Dia berikan pedangnya kepada Daud. Suatu kisah yang rela untuk mengosongkan dirinya. Rela untuk tidak membela dirinya. Namun dia mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Mereka saling mengikat janji. Yonatan mengambil resiko karena dia tahu papanya sangat membenci dengan Daud. Sangat benci kepada Daud sampai satu hari dalam kemarahannya Saul bapaknya sendiri ingin menombak anaknya Yonatan. Dalam kemarahan yang begitu besar. Namun Yonatan tetap setia kepada Daud. Dia beritahu apa yang harus Daud lakukan. Dan singkat cerita, akhirnya Daud tetap hidup dalam penggembaraan dan Saul, Yonatan tewas dalam peperangan. Daud kembali diajak untuk memerintah atas Yehuda dan Israel. Daud menduduki tahta Saul. Apa yang dilakukan Daud ketika duduk di atas tahta Saul? Menjadi raja. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia teringat akan kasihnya, janjinya kepada Yonatan. Dia cari keturunan Yonatan. Masih ada seorang namanya adalah Mephiboset. Kedua kakinya timpang. Dan Mephiboset tinggal di Lodebar, di padang gurun, jauh. Kenapa? Mephiboset hidup dalam ketakutan. Karena biasanya keturunan raja dari raja yang sebelumnya harus dibunuh semuanya supaya tidak ada kemungkinan untuk kudeta. Namun Daud mencari Mephiboset dan menemukannya bukan untuk membunuhnya tetapi untuk memberikan kasih setia kepada Mephiboset. Dicatat di dalam 2 Samuel 9 ayat 13, demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Yang tadinya Mephiboset dikirain dia akan dibunuh, tapi sebaliknya diajak menjadi satu keluarga, makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Dari kisah ini kita dapat mempelajari bahwa sikap setia terhadap saudara
saudara seiman, akan mendatangkan berkat bagi keturunan kita. Mari jemaat MDC Medan, saudara yang menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita setia kepada saudara seiman. Karena keturunan kita, anak cucu kita nanti juga akan diberkati. Melalui siapa? Melalui saudara seiman kita. Tuhan memakai mereka menjadi perpanjangan tangan kasih setia Tuhan dinyatakan. Yang ketiga, kita akan belajar dari Yusuf dan Maria, orang tuanya Yesus. Yusuf dan Maria bukanlah keluarga yang tidak punya tantangan. Mereka menghadapi permasalahan, kesulitan. Bahkan Yusuf tidak kuat untuk menghadapi persoalan itu. Dia berniat untuk menceraikan tunangannya yang sudah hamil. Di dalam Matius 1 ayat 19 dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi Yusuf orang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Dia menimbang. Ketika kita memiliki maksud baik, kita menimbang setiap keputusan kita, Tuhan akan menolong kita untuk mengambil keputusan yang benar. Dikatakan di ayat yang ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ketulusan hati Yusuf, dan dia menutupi pelanggaran yang dalam pikiran Yusuf itu pelanggaran. Dia tidak mau mencemarkan nama istri di muka umum, mendapat perhatian dari surga. Surga mengutus malaikat berbicara kepada Yusuf. Keputusan Yusuf akhirnya tetap mempertahankan pernikahannya, tetap mempertahankan dengan segala resiko, dengan segala cemoohan, dengan segala salah pengertian yang orang-orang di sekelilingnya mungkin akan dia terima. Namun dia mempertahankan. Dia bertanggung jawab. Akhirnya Maria melahirkan Yesus, juru selamat dunia. Dan nama Yusuf masuk di dalam silsilah kelahiran Yesus Kristus. Silsilah Yesus Kristus. Kita belajar. Kita mungkin tidak bisa melakukan hal-hal yang besar. Namun kita bisa setia kepada pasangan kita. Hal-hal kecil yang kita lakukan dengan pengorbanan yang besar, itu besar di mata Tuhan. Sekecil apapun pengorbanan yang kita lakukan untuk menjaga kesetiaan, akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, kita akan belajar dari Hosea dan Gomer mengenai kesetiaan. Hosea 1 ayat 2 dikatakan, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Ayat yang ketiga. Maka pergilah ia Hosea dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Wow, ini kisah yang luar biasa. Seorang nabi disuruh menikah dengan seorang pelacur. Namun dia mau taat untuk menggambarkan bagaimana kasih setia Tuhan yang begitu besar mau tetap mengasihi umat Tuhan. Mengasihi manusia yang berdosa. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Tapi akulah yang memilih kamu. Tuhan mengasihi kita. Kasihnya begitu luar biasa. Allah mengasihi kita. Bukan waktu kita masih jadi orang baik, tapi waktu kita orang yang berdosa. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah
dengan demikian Gomer meninggalkan masa lalunya? Ternyata tidak. Setelah Gomer diberkati dengan 3 anak, Gomer pergi lagi kepada masa lalunya, tempat dia biasa bersundal, sampai di akhirnya habis, hancur, dan akhirnya dijual sebagai budak. Kalau suami mendapati istrinya selingkuh saja, saya rasa pengampunan sudah ditutup. Namun, ini yang dilakukan oleh Hosea ketika dia mendengarkan firman Tuhan. Hosea 3 ayat 1 dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi." Ada kata lagi di situ ya. Pergilah lagi. Dulu sudah pergi, sekarang pergi lagi. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Ayo, kasihi lagi si Gomer itu. Seperti Tuhan mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu, aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Hosea bukan hanya korban perasaan, tetapi semuanya dia korbankan. Semuanya dia korbankan untuk apa? Untuk mendapatkan kembali istrinya, Gomer yang sudah terjual menjadi budak di tempat pelacuran. Ditebus dengan membayar harga. Demikianlah kasih setia Tuhan. Demikianlah kesetiaan Tuhan yang telah menebus kita dari perbudakan dosa, yang telah membayar kita dengan darahnya di atas kayu salib dan berkata, "Sudah selesai." Yang mengampuni saudara dan saya ketika kita berbuat dosa. Mengenai pengampunan, Yesus mengajarkan kepada Petrus di dalam Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jikalau ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kasih setia Tuhan yang tidak terbatas, pengampunannya bagi saudara dan saya tidak terbatas. Itu yang digambarkan oleh pernikahan Hosea dengan Gomer, seorang pelacur, seorang yang mengkhianati dia, seorang yang sudah diambil dari sampah, namun kembali lagi ke sampah. Namun Hosea tetap mengasihi Gomer, istrinya. Renungan bagi kita semuanya. Apakah kita mau menerima kasih setia dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan yang begitu besar itu, sehingga kita juga dimampukan untuk mengasihi orang-orang yang gagal, mengasihi orang-orang yang mengkhianati, mengasihi orang-orang yang telah membuat kita kecewa. Pengampunan dan kasih yang tanpa syarat, serta pengorbanan yang luar biasa masih dapat diberikan kepada orang yang kita kasihi walaupun dia gagal menjaga komitmennya. Fokus kesetiaan bukanlah kegagalan orang lain, namun pemulihan. 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, Dia, Tuhan, tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkali dirinya. Efesus 5 ayat 25 kepada suami, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Menyerahkan diri Yesus
kepada gereja, menyerahkan diri kita kepada orang yang gagal, orang yang menyakiti, orang yang meninggalkan. Mari kita, jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, kita melihat kepada pengorbanan Kristus, kepada setianya bagi kita. Seringkali kita tidak setia, namun Tuhan tetap setia. Namun ada upah bagi mereka yang tetap setia. Mari kita kembangkan karakter hidup setia. Ada upah yang besar bagi mereka yang setia kepada pasangan, setia kepada keluarga, setia kepada gereja lokal di mana Tuhan tempatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, hari ini kami membuka hati kami untuk Roh Kudus bekerja. Adakah kami mungkin sudah melakukan yang terbaik seperti Ruth, seperti Daud, dan seperti Yusuf? Atau kami pernah gagal berkali-kali seperti Gomer yang memungkiri kesetiaan, tidak setia kepada pasangan, kepada gereja, kepada saudara seiman. Hari ini Tuhan, biarlah kasih-Mu, karakter-Mu, setiamu itu memulihkan kami yang gagal, menerima kami kembali, dan memberikan kesempatan bagi kami. Sehingga kami bertumbuh di dalam kesetiaan kepada Tuhan, kepada pasangan kami, kepada saudara kami seiman, dan kepada gereja-Mu. Dan hidup kami di bumi ini akan diberkati berlimpah oleh Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, berkati seluruh jemaat Tuhan di MDC Medan dan seluruh pengurus. Tuhan menolong berjalan di dalam kesetiaan satu dengan yang lain. Demi nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau setia ya Tuhan, bersama-Mu ya Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kami sembah Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih
Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akhiri ibadah hari ini. Angkat tanganmu, arahkan hatimu, terimalah berkat yang terbaik sempurna di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang sungguh mengasihi engkau dimanapun kau berada, kemanapun kau pergi, penyertaannya sempurna, pemeliharaannya sempurna, perlindungannya sempurna, pertolongannya tepat pada waktunya. Terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus dengan persekutuan Allah Roh Kudus memampukan kau hidup di dalam kehendaknya dan di dalam kemenangannya yang sudah diberikan kepadamu melalui Yesus Kristus. Terimalah berkat ini, apapun yang kau kerjakan diperbuat berhasil dan beruntung. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Yang terima berkat katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.